Fase yang ketiga yaitu fase sekretory, terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbre dan akan bergerak menuju tuba falopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan akan mengalami penurunan. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Berikutnya kita akan membahas mengenai ejakulasi. Pada alat reproduksi pria, spermatogonia akan matang menjadi spermatid. Spermatid yang matang akan menjadi spermatozoa atau sperma. Proses ini pertama kali terjadi di masa pubertas pada umur 12-16 tahun. Sel sperma dapat bergerak, mempunyai banyak DNA, dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk dari bahan kromosom. Sperma akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi. Pengertian dari ejakulasi sendiri adalah pengeluaran semen dari uretra. Pada anak remaja, ejakulasi biasanya terjadi pada saat mimpi basah. Cairan yang diejakulasi adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sperma. Penyakit pada sistem reproduksi manusia. Penyakit pada sistem reproduksi manusia diantaranya yang pertama adalah penyakit gonore, yaitu atau yang disebut dengan penyakit kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua adalah penyakit chlamydiasis, penyebabnya bakteri Chlamydia trachomatis. Berikutnya ada sifilis atau yang biasa disebut dengan raja singa. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Kemudian ada juga penyakit herpes genitalis, penyebabnya adalah virus herpes simplex. Berikutnya ada penyakit candidiasis atau biasa disebut dengan keputihan, disebabkan karena adanya jamur Candida albicans. Kemudian ada AIDS, penyebabnya adalah virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Kesehatan organ reproduksi. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi? Yang pertama, kita bisa menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Tidak menggunakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Menggunakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Yang keempat, tidak melakukan hubungan seks bebas karena beresiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Yang kelima, yaitu mengonsumsi makanan yang higienis, cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril, serta bebas racun dan bahan kimia berbahaya.
Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.